Selamat datang dalam kajian mendalam tentang filsafat dan pemikiran ilmu komunikasi. Dalam sesi ini, kita akan menjelajahi mengapa filsafat, yang sering dianggap abstrak dan jauh dari realitas, justru menjadi pisau analisis yang krusial bagi setiap akademisi dan praktisi komunikasi, terutama di tingkat pasca sarjana. Kita akan memahami hakikat filsafat ilmu, komunikasi dan urgensinya dalam membedah bias-bias yang tersembunyi dalam teori-teori komunikasi yang kita pelajari. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan, termasuk asumsi-asumsi dasarnya, metode-metodenya, serta implikasi-implikasinya. Dalam konteks ilmu komunikasi, filsafat ilmu menantang kita untuk tidak sekadar menerima teori-teori yang ada, melainkan untuk mempertanyakan, apa itu komunikasi? Bagaimana kita bisa tahu tentang komunikasi? Dan untuk apa kita berkomunikasi? Pertanyaan-pertanyaan fundamental ini membentuk tiga pilar filsafat ilmu: ontologi hakikat realitas, epistemologi hakikat pengetahuan, dan aksiologi hakikat nilai. Pertama, ontologi ilmu komunikasi. Apa hakikat realitas komunikasi? Ontologi membahas hakikat keberadaan atau realitas. Dalam ilmu komunikasi, pertanyaan ontologisnya adalah, apakah realitas komunikasi itu tunggal, objektif, dan terukur seperti yang diyakini positivisme, atau apakah realitas komunikasi itu majemuk, subjektif, dan dibangun melalui interaksi sosial seperti yang diyakini konstruktivisme? Jawaban atas pertanyaan ini akan memengaruhi bagaimana kita memahami fenomena komunikasi. Misalnya, apakah makna itu sesuatu yang inheren dalam pesan, ataukah ia diciptakan dalam benak penerima? Kedua, epistemologi ilmu komunikasi. Bagaimana kita bisa tahu tentang komunikasi? Epistemologi membahas hakikat pengetahuan dan bagaimana kita memperolehnya. Pertanyaan epistemologisnya adalah, bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan yang valid tentang komunikasi? Apakah melalui observasi empiris dan pengukuran kuantitatif positivisme, atau melalui interpretasi mendalam terhadap pengalaman subjektif interpretivisme, atau melalui kritik terhadap struktur kekuasaan kritis? Pilihan epistemologis ini akan menentukan metode penelitian yang kita gunakan. Misalnya, apakah kita akan menggunakan survei dan statistik, ataukah wawancara mendalam dan etnografi? Ketiga, aksiologi ilmu komunikasi. Untuk apa kita berkomunikasi? Aksiologi membahas hakikat nilai dan etika. Pertanyaan aksiologisnya adalah, nilai-nilai apa yang mendasari penelitian dan praktik komunikasi kita? Apakah ilmu komunikasi harus bebas nilai value free ataukah harus berpihak pada perubahan sosial value laden? Apakah tujuan komunikasi hanya untuk efisiensi dan persuasi, ataukah juga untuk keadilan, kebenaran, dan maslahah? Aksiologi menuntut kita untuk merenungkan dampak etis dari setiap pesan dan teknologi komunikasi yang kita ciptakan. Urgensi filsafat ilmu komunikasi. Filsafat ilmu komunikasi sangat urgen karena beberapa alasan. Membedah bias eurosentris. Banyak teori komunikasi yang kita pelajari diimpor dari Barat, membawa bias budaya individualistik dan sekuler. Filsafat ilmu membantu kita menguliti bias-bias ini. Misalnya, teori hierarchy of needs Maslow atau teori pertukaran sosial yang sangat transaksional mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan masyarakat kolektif di timur Indonesia yang mengutamakan gotong royong atau nilai ukhuwah. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk tidak menelan mentah-mentah teori impor, melainkan melakukan proses pribumisasi indigenisasi ilmu. Menjembatani teori dan praktik. Filsafat ilmu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik praksis. Banyak praktisi komunikasi humas, jurnalis bekerja tanpa landasan filosofis, sehingga terjebak pada rutinitas teknis yang kering makna. Sebaliknya, akademisi sering terjebak di menara gading. Filsafat menyatukan keduanya dengan konsep fronesis kearifan praktis. Seorang komunikator yang filosofis tidak hanya tahu cara membuat pesan yang viral, tetapi merenungkan dampak ontologis pesan tersebut terhadap jiwa audiens dan pertanggungjawabannya secara teologis. Mendefinisikan ulang kebenaran di era post-truth, diskursus mengenai kebenaran. Truth dalam komunikasi juga menjadi domain filsafat. Di era post-truth, di mana emosi lebih dipercaya daripada fakta, filsafat ilmu komunikasi menantang kita untuk mendefinisikan ulang apa itu fakta komunikasi. Apakah fakta adalah apa yang viral, atau apa yang sesuai data empiris? Filsafat mengajarkan skeptisisme metodologis,
meragukan segala sesuatu sebelum ada bukti yang cukup. Ini adalah antitesis dari perilaku sharing before reading. Bagi mahasiswa pasca sarjana, kemampuan membedakan antara dosa opini publik dan episteme pengetahuan sejati adalah kompetensi wajib. Memahami revolusi ilmiah, filsafat ilmu juga membahas struktur revolusi ilmiah dalam komunikasi. Mengacu pada Thomas Kuhn, ilmu komunikasi telah mengalami pergeseran paradigma berkali-kali. Dari paradigma jarum suntik media maha kuat ke paradigma limited effects, hingga kembali ke powerful media di era algoritma digital. Pemahaman ini penting agar mahasiswa menyadari bahwa kebenaran ilmiah itu bersifat tentatif dan historis. Tidak ada teori yang abadi. Sikap rendah hati intelektual ini lahir dari pemahaman filsafat yang mendalam. Integrasi filsafat dengan nilai Islam menuntut redefinisi konsep-konsep dasar. Komunikasi dalam Islam bukan sekadar transfer of message, tetapi silaturahim, koneksi kasih sayang, dan tablik penyampaian kebenaran. Ontologi komunikasi Islam menempatkan Tuhan sebagai komunikator utama the ultimate communicator melalui wahyu. Maka, proses komunikasi manusia adalah derivasi dari sifat ilahiyah. Hal ini mengubah posisi peneliti. Meneliti komunikasi bukan hanya aktivitas akademik, tapi bentuk ibadah tafakur untuk memahami tanda-tanda kebesarannya dalam interaksi manusia. Pada akhirnya, mempelajari hakikat filsafat ilmu komunikasi adalah upaya membebaskan pikiran. Membebaskan dari dogmatisme teori, dari hegemoni metodologi statistik yang sering dianggap satu-satunya cara ilmiah, dan dari kolonialisme pengetahuan. Inilah puncak tujuan filsafat ilmu, emansipasi intelektual.